Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Janatun Hasanah, Prodi PGSD semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tarian, teknologi, mitologi, makanan, budaya, dan adat istiadat yang ada di Lombok. Pertama yaitu tari rudat. Tari rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tari rudat ini seperti pencak silat karena ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Tari rudat ini digunakan dalam menyambut tamu dan acara-acara formal pemerintah. Yang kedua yaitu teknologi. Di sini saya memilih Nenggale. Nenggale ini dilakukan sekali setahun oleh masyarakat di sawah dengan tujuan supaya tanah itu subur agar padi dan tanaman yang ditanam terlestarikan dan tumbuh dengan baik. Ketiga yaitu mitologi. Di sini saya memilih mitologi tentang Dewi Anjani. Dewi Anjani adalah anak sulung dari Resi Gotama di Grastina dengan bidadari Dewi Indradi, bidadari keturunan dari Banara Asrama. Ia mempunyai cupu manik Astagina. Bila dibuka di dalamnya dapat dilihat segala peristiwa yang terjadi di angkasa dan di bumi sampai tingkat ketujuh, yaitu tentang makanan Sasak. Di sini saya memilih pulak atau kolak. Kolak ini adalah makanan yang dibuat atau disajikan saat bulan puasa sebagai menu berbuka puasa. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pulak ini adalah yang pertama yaitu singkong, air, gula merah, garam, mawar atau pewarna, dan juga pisang yang sudah dipotong-potong dan jeli. Yaitu tradisi. Di sini saya memilih tradisi mentere. Mentere ini adalah mengobati orang sakit dengan cara membaca sholawat Nabi atau doa dengan tujuan supaya orang sakit tersebut bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adat istiadat. Adat istiadat yang saya pilih di sini adalah Banjar. Banjar ini adalah tradisi Sasak atau adat istiadat Sasak. Banjar ini adalah bisa diartikan sebagai pinjaman antara masyarakat ke masyarakat lain. Kenapa bisa dikatakan pinjaman? Karena setiap ada orang yang menikah dalam suatu dusun, pasti Banjar ini ada. Atau pemersatuan masyarakat dan tolong-menolong antar masyarakat. Selanjutnya yaitu ritus. Di sini saya memilih ritus yaitu tentang ngurisan. Ngurisan ini adalah bahasa Sasak. Ngurisan merupakan tradisi memotong rambut bayi yang berusia di bawah 6 bulan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yaitu pengetahuan Sasak. Di sini pengetahuan Sasak yang pertama yaitu etna medikal. Di sini saya memilih berorah atau mengurut. Berorah ini adalah memijat bagian-bagian badan yang sakit seperti kepala, pundak, kaki, dan perut. Tujuannya agar meringankan rasa nyeri pada kaki atau bagian yang sakit. Selanjutnya yaitu ethno fashion. Laki-laki. Jadi di sini saya memilih sarung atau londong. Londong ini adalah sepotong kain lebar yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga berbentuk pipa atau sambung. Kegunaannya yaitu bisa digunakan untuk sholat dan pergi Jumatan bagi kaum laki-laki. Yaitu sapu. Di sini saya memilih sapu. Sapu ini adalah sepotong kain kecil yang diikatkan pada kepala yang digunakan untuk pergi nyongkolan bagi orang Sasak.
Yang digunakan oleh perempuan yaitu saya memilih lambung. Lambung ini adalah pakaian adat Sasak sebelum adanya kebaya, yang dimana pakaian itu atau pakaian ini digunakan untuk pergi nyongkolan bagi wanita-wanita Sasak, dan pakaiannya mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu godek nongke atau yang digunakan oleh laki-laki Sasak. Godek nongke ini adalah pakaian bagi laki-laki Sasak, yang dimana pakaian ini digunakan untuk pergi nyongkolan, yaitu pinje panje bahasa Sasak. Pinje panje ini adalah pantun, yang dimana pinje panje ini adalah puisi lama yang biasanya terdiri atas 4 baris sajak, yaitu A, B, A, B. Pantun atau pinje panje ini semacam guyonan bagi orang Sasak. Pantun ini dibuat untuk lucu-lucuan atau senang-senang saja, yaitu belangar. Belangar ini adalah cara kita atau cara orang Sasak pergi sungkaman atau turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan meninggal dunia atau mati. Yaitu bahasa orang Sasak yaitu mulut, yang dimana mulut ini adalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara bagi orang Sasak yaitu kita pasti di sini kita akan merayakan besar-besaran, seperti kita buat mie mulut dan juga beserta jajan atau makanan-makanan lainnya.